Kalau bicara program inovasi, ini sebenarnya inilah program kita membantu masyarakat. Jadi kalau secara kinerja sebenarnya inilah kinerja kita membantu masyarakat. Karena dengan posisi hari ini, data kependudukan ini seiring majunya teknologi itu berbasis elektronik. Kita sudah bertransformasi data kependudukan itu yang dulunya manual sekarang berbasis elektronik. Segala sesuatunya memang harus terdata by system, dan kondisi pada hari ini mengganti mentransformasi ini memang butuh semangat dan butuh kerjasama yang kuat. Kalau enggak memang nggak sulit kita nih, karena 3 stakeholder di sini yang memang saling berkepentingan dan saling bisa dukung-dukung dan saling terkait. Pemerintah saja tidak bisa menyelesaikan itu. Pengadilan agama juga, Kementerian Agama juga, jadi memang harus kolaborasi. Di lapangan ini banyak yang datang ke rumah. Jadi masyarakat kita yang bila sudah butuh, Pak, baru dia datang. Anaknya mau masuk sekolah, itu kejadian, Pak. Anak mau masuk sekolah, Pak, anak kami ke masuk sekolah, akte tidak ada. Loh, kok bisa tidak punya akte, Pak? Kami kalau nikah dulu segala macam, kok buku nikah kami? Mau sempat konfirmasi waktu zaman Pak Doni, mau sempat telepon Pak Doni, kok aku nikahnya? Buku nikah betul apa yang sampaikan Pak Kemenang. Tapi mungkin mekanismenya yang salah tuh, Pak Oli. Pencatatannya karena tidak tercatat. Karena sekarang zamannya tidak manual lagi. Nah, oleh sebab itu tentu kalau dasarnya memang tidak memang dasarnya itu tidak betul, itu ke ujungnya pun tidak bisa dilanjutkan. Kemudian apapun program dari pemerintah sekarang, bantuan dan lain sebagainya, ini memang tersistem dengan baik. Contoh, masih ada saudara-saudara kita yang sudah tua dan harus mendapatkan bantuan, tetapi secara administrasi kependudukan dia tidak punya. Kegiatan ini sudah kami lalui bersama Pak di lapangan dari tahun 2020 kemarin. Kami sudah sosialisasi dengan Pak Ketua Pengadilan Agama dari Kemenak melalui Pak Kua yang ada di kecamatan, sehingga menurut ketentuannya harus ada MOU di antara kita dan juga ada SK dari wali kota untuk melaksanakan pelaksanaan di lapangan. Jadi secara gamblang, Pak, di kita di Solunto sampai saat ini totalnya itu ada sekitar 1.666 KK yang tercatat sebagai kawin tidak tercatat, tapi tidak semuanya nikah siri, Pak. Ada juga mungkin karena sudah lama tidak mengupdate data di Dukcapil. Nah, kalau dulu sebelum tahun 2018, kalau sudah menikah itu cukup dan menyatakan sudah menikah itu sudah tercatat, Pak. Tapi sekarang tidak demikian lagi. Di aplikasi SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Indonesia, harus dientrikan nomor dan tanggal buku nikahnya, Pak. Nah, ini jadi banyak warga kita yang belum update. Kami sebagai pengelola pelaksanaan akad nikah yang tercatat di Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, ini memang di mana-mana, Pak Wali, ini memang dilema yang dari hari ke hari mencuat masalahnya. Bukan hanya pada tahun-tahun yang berlalu, Pak, sampai sekarang pun masih banyak dari warga kita yang melaksanakan nikah siri. Masih itu, Pak. Ada kala nikah sirinya itu memang antara satu dengan yang lainnya itu lepas sama lepas, mereka adalah perawan dan jejaka. Tetapi yang lebih parah itu lagi adalah tentang masalah mereka yang tidak status janda atau status duda. Katanya satunya duda, satunya lebih janda.
alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Beda lagi ada yang satu yang masih terikat itu terjadi, dan ini difasilitasi oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka punya kartu nikah asli tapi palsu. Ini barangkali mungkin kartu nikah yang sering hilang di setiap kantor KUA yang mana saja. Efek negatif dari akibat itu adalah hasil perkawinan mereka itu yang merupakan benih lahirnya seorang anak tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai status warga negara, karena memang dia tidak punya orang tuanya itu tidak punya legitimasi untuk melaksanakan akad nikah sekalipun mereka sudah berbayar. Tapi motonya kan membahagiakan masyarakat. Itu dari pusat sampai ke daerah. Membahagiakan masyarakat. Jadi walaupun bercerai akan bahagia karena setelah cerai langsung keluar P3 kartu KTP baru. Dalam posisi status yang baru. Ya. Jadi saat ini masih banyak data yang kita temukan di lapangan, anak yang punya akta juga anak dari seorang ibu sebenarnya, dan itu sebenarnya kan kurang baik, sedangkan bapaknya sebenarnya ada capil yang sangat berkepentingan di sini, sangat berkepentingan, tetapi harus didukung oleh Pengadilan Agama dan Kemenak. Capil pun tidak bisa melaksanakan meregistrasi data kependudukan berbasis elektronik ini karena mulainya kan dari adanya seorang anak itu mulai dari pernikahan. Nah, pernikahan ini yang mulai bermasalah, berarti anaknya tentu bermasalah nanti. Dan ini program bisa menyelesaikan ini dengan baik. Tentu sinergi ini bisa dilanjutkan. Kemudian dari pemerintah Kota Solo untuk kita bisa merealisasikan data kependudukan berbasis elektronik, walaupun mungkin tidak bisa 100%. Tapi setidak-tidaknya angka 3.300 ini kalau untuk angka Sawalunto termasuk banyak. Karena penduduk kita hanya 67.000. Yang bermasalah 3.300, berarti termasuk banyak kalau di presentasi. Oleh sebab itu dengan program ini kita melakukan MOU pada hari ini. Mudah-mudahan angka ini presentasinya dapat kita turunkan sangat minimal sekali sehingga masyarakat kita bisa kita masukkan pendataan dan program-program yang akan tidak semuanya yang harus dinikah isbatkan, di sidang isbatkan. Tapi mana yang sudah ada buku nikah serahkan ke fotokopinya ke petugas, itu akan kita berikan ke dalam aplikasi, akan berkurang juga ya. Dan melalui aplikasi kita, web kita dengan HP Android kita juga punya melalui website Pak, Rancak Digital. Kalau tidak dengan WA, masyarakat bisa berhubungan langsung dengan kita atau langsung datang ke kantor. Iya,